Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hati. Saudara, Alkitab katakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Apakah perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan itu adalah firman Allah. Kemudian dia katakan, simpanlah perkataanku itu di lubuk hati. Ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, kita taruh di lubuk hati yang paling dalam, saudara. Kita simpan baik-baik firman itu. Alkitab yang berkata, kalau firman itu kita sudah simpan baik-baik, maka itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Mungkin dalam tubuh kita ada kanker, mungkin dalam tubuh kita ada penyakit jantung, mungkin dalam tubuh kita, saudara, ada penyakit ginjal, ada berbagai-bagai penyakit yang ada dalam tubuh. Tapi janji Tuhan, kalau kita simpan baik-baik firman Allah itu, maka itu yang akan menyembuhkan tubuh. Amin. Ini perkataan Tuhan, bukan perkataan Ibu Pendeta. Makanya pegang baik-baik janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biasanya Natal-Natal begini, setan bekerja keras. Untuk apa? Mencuri damai sejahtera di hati kita semua. Makanya sebelumnya Tuhan ingatkan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena ternyata pusat kehidupan itu semua bersumber dari hati. Biasanya kalau orang marah sama kita, dari hati terpancar ke wajah. Kalau dia mukanya begini, oh berarti dia marah sama saya. Betul apa Martin? Karena Tuhan yang katakan, saudara, mau lakukan yang baik atau yang jahat, itu semua bersumber dari hati. Makanya jaga baik-baik ini hati. Iblis sementara mencari celah-celah. Siapa kira-kira orang yang patut saya telan? Saya akan rusak hatinya, supaya dia tidak ada damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera dicuri, kemudian kita sudah berhantam. Satu dengan yang lain tak mampu tegur. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, berarti firman Allah ini berkuasa menyembuhkan kita. Amin. Ini Alkitab yang bilang. Makanya Alkitab bilang, kalau dengar firman, dengar baik-baik, simpan di lubuk hati kita, perhatikan, lakukan baik-baik, saudara. Kemudian janji Tuhan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Dan dia katakan, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang itu dari sakit penyakit. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah hati yang menyembuhkan, tetapi semangat yang patah membingungkan. Bayangkan, kalau hati kita ini rusak, tidak mencerminkan kegembiraan di wajah, Tuhan katakan, semangat yang patah bikin kering kita punya Tuhan. Amin. Walaupun kita sakit sudah parah, saudara, Alkitab yang katakan, hati yang gembira, obat yang paling manjur, menyembuhkan semua penyakit apapun yang kita derita. Makanya belajar, hati kita ini harus terus-menerus disiram, diisi dengan firman. Karena firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati tergantung mulut. Terkadang bapak-bapak ini suka sekali mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti istri. Saya kasih contoh. Istri mungkin salah sedikit. Dasar kamu bodoh,
Jadilah istri bodoh beneran. Karena Alkitab yang bilang, hidup dan mati tergantung lidah. Perkataan itu mengandung kuasa. Ibu-ibu juga demikian. Kalau sudah emosi tidak tertahankan saudara, kata-kata kotor bisa keluar dari lidah. Brengsek kamu, dasar kurang ajar kamu, betul. Jadilah istri kita atau suami kita kurang ajar. Karena apa? Keluar dari mulut. Karena Tuhan yang sudah bilang, hidup dan mati tergantung mulut kok. Saya kasih contoh. Sales. Kalau dia mempromosikan dia punya barang, biar barang itu palsu. Saya berapa kali saudara ditipu di sosial media. Saya pesan tongsis, datang headset. Karena promosi. Oh ini bagus, bisa buka tongsisnya. Kamu ke kiri, dia ke kanan, ke belakang, dia juga ikut. Oh, beli. Itu promosi saudara. Itu perkataan. Ya, saudara saya kasih tahu. Maju mundurnya perusahaan tergantung sales. Betul nggak? Walaupun dia perusahaan tidak terlalu besar, tapi karena dia sales itu pintar ngomong, jago berpromosi, pasti satu saat nanti usahanya maju. Betul nggak? Tapi biar dia usaha besar, kalau dia sales, ngomongnya nggak jelas, nggak bikin orang tertarik, lama-lama mandek, hancur, dan bisa bangkrut. Tergantung sales. Artinya sales, artinya marketing. Pemasaran, itu seperti itu. Tergantung lidah kita. Jadi hati-hati kita berkata-kata. Kadang kita sudah melayani, semangat. Tiba-tiba suami langsung, dah kamu karena, langsung lagi ciut hati. Akhirnya turun, sudah down, udah gak bisa lagi melayani, udah down. Kenapa? Sudah dengar kata-kata kotor dari suami. Kamu dasar begini. Minta ampun. Haleluya. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini gak demikian. Amin. Saudara perkatakan perkataan positif. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kami tanam bunga saudara. Seputaran ini kami tanam dari sore sampai malam kami tanam. Saya puasa itu. Tuhan, hari ini saya mau puasa, saya mau jaga hati. Pokoknya saya tidak membaca-baca. Jadi saya menyibukkan diri kami tanam bunga. Datang suamiku tanpa sepengetahuan saya, dia cabut semua bunga-bunga. Aduh, dia bilang, Tuhan, saya tidak puasa, saya mau marah, tapi meledak juga Pak, meledak karena dari sore sampai malam kami tanam, kami lihat suamiku udah cabut semua, katanya nggak bagus. Tapi dia bertanggung jawab, dia bilang, nanti aku tanam. Itu ditanam di pinggir-pinggir. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Memang menjaga hati ini susah. Saudara, begitu juga dalam pelayanan. Kadang-kadang mungkin kita diproses oleh gembala kita. Gembala diproses oleh jemaat. Itu memang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk apa? Pengujian hati. Saya sudah di atas mimbar, saya masih pengerja, sudah berulang kali saya sampaikan. Saya sudah menyanyi lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bersama malaikat di surga. Gembala saya bilang, turun kamu dari mana, turun, kau tidak layak di situ. Rusak tuh hati. Tuhan, malunya banyak orang saya diturunkan, aduh Tuhan. Dia sih teman saya, kamu gantikan ini. Saya duduk sambil menangis. Tuhan bilang begini sama saya di tempat ini. Dasar kamu cengeng. Cuma itu aja ngamuk. Aku yang izinkan gembalamu bikin kamu seperti itu. Untuk apa? Pengujian hati. Supaya satu ketika engkau jadi orang, kamu harus punya mental baja. Jangan punya mental krepek. Amin? Ya. Terima saudara. Apapun proses itu saudara, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita saudara, mau pelayanan besar, kecil, sama di mata Tuhan. Amin. Mau jadi tukang sapu pun, tidak apa-apa. Yang penting untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua pelayanan sama. Mau tampil apa aja, siap Bu Pendeta, saya siap. Beri tepuk tangan dulu.
Kalau hati kita ini lagi diuji oleh Tuhan, karena Tuhan akan mempersiapkan sesuatu hal yang besar buat kita. Jadi terima. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan terus. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan terus. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, saya kasih tahu, semua makanan itu halal, nggak ada yang haram. Kecuali kalau makanan itu sudah tidak berguna di tubuh, itu jadi haram buat kita, jangan makan. Sudah tahu-tahu kolesterol, makan babi sampai 30 kilo. Oh udah, tinggal gini. Karena apa? Tidak jaga makanan. Tapi Alkitab katakan, apa yang kita makan itu tidak menajiskan. Mau makan apa saja asal masih dibutuhkan di tubuh, silakan makan. Tapi yang menajiskan kita kalau perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut. Babi kamu, anjing. Babi itu untuk dimakan, bukan untuk dikeluarkan pakai maki-maki. Dasar binatang kamu, brengsek, babi, aduh, semua kedua binatang sudah keluar dari mulut. Biasanya bapak-bapak begitu. Tapi bapak-bapak di sini nggak demikian. Amin. Istri nggak boleh salah sedikit. Binatang kamu, babi. Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan kita. Hati-hati dengan perkataan. Kenapa istri kita tidak pernah berubah? Karena kita kutuk-kutuk terus. Babi-babira, jadilah istri kita kelakuan seperti babi. Jadilah istri kita kelakuan seperti anjing jadi binatang. Karena apa? Suami kutuk-kutuk. Bagaimana kamu jadi binatang? Jadi dia binatang karena kita kutuk terus. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya udah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya terus? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, saya kasih tahu, ini firman Tuhan yang katakan, Tuhan itu menguji hati dan batin kita. Dan Tuhan akan menghukum sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, Tuhan pasti akan balaskan yang baik. Amin. Tapi kalau kita melakukan yang jahat, pasti ada aja hukuman yang Tuhan akan berikan bagi kita. Karena Tuhan yang bilang, Dia menguji hati dan batin. Walaupun di mata manusia, seakan-akan kita pura-pura baik, tapi Tuhan yang melihat isi hati manusia. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Amin. Saya orangnya open-open. Kalau saya lihat jemaat bersalah, tidak apa-apa daripada saya munafik. Iya kan? Lebih baik saya tegur secara nyata-nyata. Tadi yang sudah ketawa, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang jemaat, pendeta keras, nanti lagi saya di gereja, tegur lagi. Hei bersyukur, kalau firman masih menegur kita, berarti kita akan dibawa Tuhan masuk ke surga. Lebih baik Tuhan hajar pakai firman daripada Tuhan hajar kita pakai tumor dan kanker. Mana mau pilih? Tumor, kanker, atau hajar pakai firman? Nah, jadi kalau saya kasih firman keras, jangan marah ya. Oh diam. Amin. Amin. Oh. Amin. Loyo. Haleluya. Kalau Tuhan hajar pakai firman, jangan marah. Amin. Amin. Nah, begitu baru bagus. Itu baru kita gereja yang dewasa, tidak mudah tersinggung. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan tidak pernah melihat seberapa bagus suara kamu. Tuhan tidak pernah melihat seberapa cantik ganteng diri kamu. Tetapi yang Tuhan lihat, apa yang tidak dilihat oleh manusia,
inner beauty atau hati kita. Amin. Tuhan bilang, Samuel, pergi kamu ke Isai. Lantik salah satu anaknya, aku akan pakai menjadi raja. Samuel aja bisa salah saudara, padahal dia nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu pun bisa salah melihat. Kita ini masih manusia daging. Isai, mana anak-anakmu? Ini, dia lihat, wow, ada si Eliab yang gagah, tinggi, wow besar. Oh mungkin dia yang akan dipakai Tuhan jadi raja. Waktu dia mau urapi, Tuhan bilang, Samuel, bukan dia, itu kata Tuhan. Loh, dia ganti lagi yang satu, oh mungkin ini. Samuel, bukan juga. Loh, sudah semua saudara, dia mau urapi, Tuhan bilang jangan, bukan dia. Sudah habis. Isai, masih ada ke anakmu? Itu kok anak gak berguna. Dia bekerja cuma tinggal di padang, jaga kambing domba. Ini aja yang bagus-bagus. Coba panggil dia. Saudara, waktu dipanggil si Daud, Alkitab katakan dia datang dengan kemerah-merahan. Ya. Mungkin di mata bapaknya, mungkin di mata kakaknya, mungkin di mata manusia. Karena dia saudara cuma penjaga kambing domba di ladang, tidak terpakai, tidak disayang oleh orang tua. Tetapi ternyata apa yang tidak dipedulikan oleh manusia, dialah yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Amin. Karena Tuhan tidak pernah melihat apapun perawakan saudara, seberapa bagus suara saudara, tapi yang dia lihat isi hati kita yang paling dalam. Amin. Makanya berikan yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan apapun yang kita percayakan, praise the Lord, itu pekerjaan Tuhan. Amin. Akhirnya dilantiklah Daud menjadi Raja Israel. Amsal 27 ayat 19. Amsal. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia terus. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Biasakan bapak-bapak, mata mereka itu paling senang kalau lihat cewek cantik. Kalau dia lihat cewek gak cantik, gak puas. Apalagi itu cewek bukan saja cuma cantik. Payudara mungkin satu begini, tuh mata, gak mau keluar dari situ. Tapi bapak-bapak di sini nggak demikian. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak-bapak di sini bapak-bapak yang luar biasa. Ibu-ibu dengar, kalau datang di gereja pakai baju, jangan di atas lutut. Kalau sekiranya contoh Pak Pendeta yang khotbah, Pak Pendeta dia lihat, paha putih, kalau gini-gini, darah Yesus, karena apa? Sudah lihat itu paha putih, saudara konsentrasi melayani karena apa? Lihat paha putih. Tapi saya percaya di sini nggak demikian, amin. Jadi kalau pakai pakaian seperti saya, lihat panjang sampai di lutut. Boleh tapi segini, saudara bisa, ya palingan di bawah lutut lah. Karena bapak-bapak itu nggak boleh lihat seksi-seksi, itu langsung merangsang itu. Saya jujur-jujur aja di atas mimbar. Tidak usah ada yang disembunyikan dalam Tuhan. Kenapa? Seks itu perlu diberitakan di mimbar. Karena banyak orang jatuh karena seks. Betul enggak? Jadi jangan memancing ini bapak-bapak pakai itu baju-baju seksi. Karena laki-laki itu ada soalnya seksi DP mata langsung biar. Minta ampun. Luar biasa. Biar sependeta lagi. Tetap. Makanya ibu-ibu, amin. Amin. Kalau bapak-bapak minggu lalu saya sudah tegur. Jangan mabuk-mabuk. Mau ulang lagi. Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku pada waktu malam, hati nuraniku mengajariku. Saudara, pernah nggak kita capek-capek bekerja, pas waktu mau tidur, Tuhan bicara di hati nurani. Tadi kamu ada buat salah. Jadi kita merenung. Sebelum kita tidur, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tadi siang saya ada lakukan ini. Supaya ketika kita tidur bangun pagi hari, kita segar,
dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Karena Dia yang katakan pada waktu malam Tuhan mengajari kita lewat apa? Hati nurani kita. Tuhan bicara dalam hati kita. Amin. Saya sering kali begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, pas saya mau tidur, tiba-tiba Tuhan katakan, tadi kamu ada buat begini. Tadi kamu ada marah loh. Oh iya Tuhan. Tuhan ampuni saya memang kalau tidak bisa sabar saya. Tuhan tolong. Minta ampun sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti mengubah hidup kita. Amin. Haleluya. Coba saudara. Ayat terakhir. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya terus. Karena Tuhan memberi pengajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Hai anakku, jangan bosan menerima pengajaran. Pengajaran apa? Firman Allah. Hai Bu Pendeta, selalu itu. Saudara, selama kita masih melakukan itu, Tuhan bilang, ulang lagi, ajarkan lagi, sabutkan lagi, sampai saya lihat jemaat berubah dan bertobat di hadapan Allah. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan saudara. Jangan pernah kita menolak didikan Tuhan. Pengajaran Tuhan jangan pernah kita tolak. Itu untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Supaya surga menjadi warisan saudara dan saya. Dan satu hal lagi, buat bapak-bapak ini yang terutama. Ya, bapak-bapak dengarkan baik-baik. Sudah capek-capek engkau bekerja di lahan. Itu kata Alkitab. Jangan sampai sudah capek-capek kerja, habis di meja judi. Aduh, luar biasa. Padahal gaji besar. Jangankan cuma judi, habis di mabuk aja. Karena sudah mabuk, salah masuk kamar. Itulah karena Alkitab yang katakan, kalau kita mabuk, kita otak ini jadi gak waras, jadi seperti orang gila, gak tahu apa-apa. Untuk itu perhatikan, jangan mabuk-mabuk. Itu Tuhan yang bilang, bukan firman Ibu Pendeta, tapi ini firman Tuhan. Dan hal yang kedua, bapak-bapak kalau pergi ke lahan, jangan sembarangan bonceng deh yang bukan kita punya mudim. Gara-gara keseringan bonceng, besok Pak antar. Pak antar lagi, antar. Pak antar, dia terus akhirnya apa? Jadi will. Apa arti will? Hah? Jalan lain. Berita tangan luar biasa. Wanita jalan lain. Saudara kebaperan nanti jadi baper. Amin. Buat bapak-bapak ini, jangan sembarangan bonceng yang bukan mudim kita. Kecuali memang dia butuh pertolongan. Tapi kalau sudah hari-hari jangan deh. Itu berarti dia sifatnya menggoda. Iya kan? Kalau cuma 1-2 kali mungkin gak apa-apa, memang dia butuh pertolongan. Tapi sudah hari-hari Pak, minta bantuan Pak. Tolak saja. Itu bukan membantu, itu kita akan terjerumus ke dosa perzinahan. Bukan saya benci dengan bapak-bapak, tidak. Tapi ini firman Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Itu yang perlu kita perhatikan. Menikahlah dengan baik-baik. Datang di gereja bawa pasangan. Senang saya lihat Mama Ucup bawa suaminya. Beri tepuk tangan dulu. Gitu. Datang gereja bawa pasangan. Jangan cuma istri yang masuk surga. Ya. Setiap kali datang, dia ke suami, antar. Tiba-tiba mereka berdua kecelakaan. Pas di depan pintu surga, si Petrus yang jaga. DP istri sudah masuk. Siang, malaikat, ya silakan masuk. Suaminya, stop. Loh, malaikat istriku sudah masuk. Loh, bukannya kamu waktu di dunia cuma tunggu di luar. Istrimu yang masuk tapi kamu di luar. Sekarang juga kamu di tempat di luar, bukan di dalam. Jadi kalau masuk gereja masuk sama-sama. Amin. Jangan tinggalkan pasangan di rumah. Haleluya. Nah, ada yang tersinggung. Amin. Dulu berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus begitu. Setia dengan Tuhan. Biar surga kita rebut untuk menjadi tempat kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.